Arogan, Anies menantang Bu Sri Mulyani cek anggaran. Katanya, kalau kurang pekerjaan saya tambahin. Waduh. Ini yang harus diluruskan. Sebenarnya dengan sudah adanya wakil gubernur saat ini, sudah ada Rija Patria, maka komunikasi antara Provinsi DKI dengan pusat harusnya jadi lebih baik. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik terkait statementnya Ibu Sri Mulyani bahwa DKI tidak berkemampuan, bahwa statement yang dikeluarkan oleh Ibu Menko itu tidak tepat. Kenapa demikian? Bahwa DKI saat ini memiliki cash flow 3,5 triliun. Ini harus diingat dan harus dicatat dengan baik-baik. Bu Sri Mulyani sudah sejak lama dibenci oleh beberapa elit partai, terutama ketika dia diminta SBY yang menjadi presiden untuk membantunya sebagai Menteri Keuangan. Dan salah satu Panglima Jokowi untuk mengejar harta karun itu adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang dulu dia panggil supaya pulang ke Indonesia untuk membantu presiden mengatur negara. Saya hanya ingin menitipkan api semangat saya kepada Bu Sri Mulyani. Jalan terus Bu. Mohon maaf, dulu kami tidak ada saat Ibu diserang. Sekarang kami di sini untuk membentengi Ibu dari serangan-serangan politisi kalengan. Bantu Bapak Jokowi Bu, supaya negeri ini kelak bisa sejahtera sesuai cita-cita pendiri bangsa. Kami semua sayang dan mendukung Ibu dari belakang. Semakin paham kan bahwa selama 5 tahun Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, ternyata dia tidak bisa bekerja dan hanya sibuk menyusun kata-kata. Dan akibat dari semua itu, meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi Anies Baswedan masih saja meninggalkan banyak masalah. Parah sekali kan? Nah, dari semua kejadian ini, saya jadi punya kesimpulan tersendiri. Bahwa semakin Anies Baswedan bekerja, maka akan semakin banyak mendatangkan masalah. Ya, arogansi si Anies Gubernur DKI Jakarta ini memang dahsyat sampai menyundul ke langit. Pongahnya nggak ketulungan. Tapi begitulah gubernur yang tanpa prestasi ketika dipepet oleh atasannya, maka dia semakin ngibul sambil menyombongkan diri dan menantang. Arogansinya bukan santun lagi, tapi sangat tidak beradab. Kesombongan memang tidak akan bisa ditutupi. Anies dengan sengaja mengalihkan isu boroknya pembahasan anggaran APBD 2020. Anies bersilat lidah seperti biasa dan tim bidadarinya yaitu TGUPP itu ikut menangkis dengan segala macam yang penuh pengibulan. Baik Anies dan TGUPP ikut jumpalitan dan menutupi borok dan bobroknya anggaran yang disorot berbagai pihak dengan berbagai alasan yang saling tidak konsisten satu sama lainnya. Namanya dusta, itu akan melahirkan dusta-dusta lainnya. Ya itulah borok yang menjijikkan yang muncul dari sang kepala dan menular ke bawahannya. Puncaknya jadi gak heran ketika Anies menjawab dengan pongahnya saat ditanya soal kontroversi anggaran yang jadi borok dan bau amis sampai keluar negeri itu. Memalukan sih, tapi nggak sadar begitulah manusia yang sudah mati rasa dan tumpul nurani ini. Jadi dalam sebuah interview, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu mempersilahkan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran soal skandal anggaran alias anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang rame dibicarakan itu. Dalam sebuah rekaman video unggahan YouTube Realita TV pada tahun 2019 lalu, presenter Realita TV Rahma Syarita pernah menanyakan respon Anies terhadap pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta. Di media sudah viral soal rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan turun tangan dan nantinya juga bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI. Lalu menanggapi pernyataan Rahma Syarita yang mengatakan sudah ada berita tentang Sri Mulyani yang berencana turun tangan, Anies menjawab dengan singkat menantang dengan keangkuhannya. Ia mengatakan jika masih merasa kurang pekerjaan dirinya akan memberikan tambahan pekerjaan untuk menyisir anggaran DKI Jakarta. Oh, buat saya silahkan, kalau masih kurang pekerjaan saya tambahin pekerjaan menyisir anggaran janggal DKI Jakarta, kata Anies. Kurang ajar banget. Wah, asem tenan ya. Kurang ajar sekali si mantan gubernur itu yang menantang Bu Sri Mulyani dan dengan arogan yang menyatakan bahwa dia akan menambahi dengan pekerjaan kalau kurang kerjaan. Benar-benar arogannya itu sudah nggak ada obatnya. Inilah manusia yang nggak sadar diri, nggak tahu siapa dirinya, lalu menantang pihak yang lebih tinggi. Katanya kalau masih kurang kerjaan itu adalah ucapan yang songong,
sombong dan tidak ada rasa respek atau hormat serta menurunkan derajat atasannya. Dikira Bu Sri Mulyani kurang kerjaan ya. Sebaliknya tuh adalah Anies yang terus jadi momok, yang memporak-porandakan serta mencoba membuat bolong anggaran semenjak jadi Mendikbud di periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Anies itu benar-benar hilang kemaluannya deh. Anies lupa bahwa Bu Sri Mulyani yang menyelamatkan anggaran 23 triliun di era dia memimpin Kemendikbud. Nggak punya muka dan hati ya begini tuh. Diri sendiri yang nggak becus tapi melemparkannya kepada pihak lain. Ya, borok dan buruknya pembahasan transparansi anggaran sudah disoroti oleh anggota DPRD dari PSI dan netizen. Lalu yang terbaru adalah Wakil Ketua DPRD dari PAN yang ikutan melongo karena pembahasan yang serba kilat dan juga cepat diberitakan dalam waktu yang juga sangat mepet.